Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama, oleh Ellen G. White, 18 Maret 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami memiliki karakter-Mu ya Bapa melalui anak-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Susanti Pasaribu. Kepada Ibu Susanti, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, yang lemah lembut dan rendah hati. Ayat intinya terdapat di Filipi 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi dengan manusia. Dengan datang untuk tinggal bersama kita, Yesus menyatakan Allah kepada manusia dan malaikat. Dia adalah firman Allah, pikiran Allah yang dapat didengar. Dalam doanya bagi murid-muridnya, ia bersabda, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka." Penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka dan aku di dalam mereka. Namun wahyu ini diberikan bukan hanya kepada anak-anaknya yang dilahirkan di bumi saja. Dunia kecil kita adalah buku pelajaran alam semesta. Tujuan kasih karunia Allah yang menakjubkan, misteri kasih penebusan, adalah tema yang ingin dilihat oleh para malaikat, dan ini akan menjadi pelajaran mereka selama berabad-abad yang tak berkesudahan. Baik makhluk yang telah ditebus maupun yang tidak jatuh akan menemukan ilmu pengetahuan dan nyanyian mereka di salib Kristus. Akan terlihat bahwa kemuliaan yang terpancar di wajah Yesus adalah kemuliaan kasih yang rela berkorban. Dalam terang Kalvari akan terlihat bahwa hukum kasih yang tidak mementingkan diri sendiri adalah hukum kehidupan bagi bumi dan surga, bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri sendiri bersumber dari hati Allah, dan dalam diri Dia yang lemah lembut dan rendah hati terwujudkan tabiat Dia yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Pada mulanya Allah dinyatakan dalam semua karya penciptaan. Kristuslah yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Tangannya lah yang menggantungkan dunia di angkasa dan membentuk bunga-bunga di padang, yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya. Mazmur 65 ayat 6, Mazmur 95 ayat 5. Dialah yang memenuhi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan di atas segala sesuatu yang ada di bumi, di udara dan di langit, Dia menuliskan pesan kasih Bapa. Kini dosa telah merusak pekerjaan Allah yang sempurna. Namun tulisan tangan itu tetap ada. Bahkan kini segala ciptaan menyatakan keagungan dan kesempurnaannya. Tidak ada selai daun pun di hutan, atau selai rumput pun yang luput dari pelayanannya. Setiap pohon, semak, dan daun memancarkan unsur kehidupan yang tanpanya baik manusia maupun hewan tidak dapat hidup
dan manusia dan hewan pada gilirannya melayani kehidupan pohon, semak dan daun. Bunga-bunga menafaskan keharuman dan menyingkapkan keindahannya dalam berkat bagi dunia. Dikutip dari buku The Desire of Ages, halaman 19 sampai 21. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Allah beserta kita. Terima kasih atas penatalanan Ibu Susanti. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Kembali renungan hari ini berbicara tentang pentingnya memahami status Yesus Kristus yang adalah anak Allah yang sesungguhnya. Roh Nubuat berkata dalam The Youth Instructor tanggal 28 Juni tahun 1894 paragraf 9. Siapakah Kristus? Dia adalah anak tunggal yang diperanakkan dari Allah yang hidup. Bagi Bapa, dia adalah firman yang mengutarakan pikiran, sebagai buah pikiran yang menjadi terdengar. Kristus adalah firman Allah. Kutipan ini memiliki makna yang mendalam. Saat kita berbicara, apa yang kita katakan adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Nah, Kristus disebut firman Allah, yaitu buah pikiran Allah yang dibuat terdengar. Jadi apa yang ada dalam pikiran Allah diutarakan melalui Kristus. Kristus menyampaikan apa yang ada dalam pikiran Bapanya. Dari kalimat ini jelas tidak mungkin anak Allah itu muncul bersamaan dengan Bapa. Sebab tidak mungkin pikiran dan perkataan muncul bersamaan. Apa yang kita pikir, itulah yang kita sampaikan. Kita pikirkan terlebih dahulu, baru kita utarakan. Itu sebabnya, saudaraku dalam Tuhan, Yohanes tuliskan, pada mulanya adalah firman. Artinya, firman itu ada permulaannya, yaitu sejak dia dilahirkan, sejak dia menjadi pikiran Allah yang didengar. Renungan hari ini menyatakan yang serupa dalam Jesus Name Above All Names, halaman 86 paragraf 2. Dengan datang untuk tinggal bersama kita, Yesus menyatakan Allah kepada manusia dan malaikat. Dia adalah firman Allah, pikiran Allah yang dapat didengar. Yesus disebut firman Allah sebab Yesus adalah pikiran Allah yang dapat didengar. Artinya, apa yang ada dalam pikiran Allah, itulah yang dinyatakan melalui dan oleh Yesus. Perkataan-perkataan Yesus adalah apa yang terdapat dalam pikiran Bapanya. Dalam tulisan lainnya dikatakan, The Review and Herald tanggal 22 Juni tahun 1886 paragraf 4. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ini adalah bahasa penutup. Siapa yang akan tahan uji? Firman Allah bagi kita adalah fotokopi dari pikiran Allah dan Kristus. Juga sebelum manusia jatuh dan manusia diperbaharui sesuai gambar Kristus, memiliki pikiran ilahi. Perhatikan, firman Allah yaitu Kristus adalah foto atau gambar yang dari pikiran Allah, agar melalui anak Allah kita manusia dipulihkan kepada gambar Kristus dan memiliki pikiran ilahi. Sebab Yesuslah pikiran Allah yang dapat didengar. Jadi, kita harus memiliki Kristus yang adalah pikiran ilahi, agar melalui Dia kita memiliki pikiran ilahi yang sama dan diubahkan menjadi serupa dengan Kristus dalam karakter. Mengapa kita perlu pahami kebenaran ini? Karena Kristus pernah berdoa kepada Bapanya untuk murid-muridnya dan berkata, dalam Yohanes 17 ayat 26 berbunyi, "Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Ayat ini sering disalahartikan oleh banyak orang. Nama yang Yesus maksudkan bukanlah Yahweh atau Yehova. Oh bukan. Yesus tidak perlu kasih tahu nama itu kepada orang-orang Yahudi. Mereka sudah tahu.
Yang Yesus beritahukan adalah nama dalam arti karakter. Renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 86 paragraf 2. Dalam doanya bagi murid-muridnya, ia bersabda, "Aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka." Jelas bahwa nama Bapa yang Yesus nyatakan kepada umat-umatnya adalah karakter Bapanya. Dan salah satu karakter Bapa adalah lemah lembut dan rendah hati. Nah, karakter Bapa yang lemah lembut dan rendah hati itu hanya dapat dinyatakan melalui Yesus Kristus, yang adalah anak yang Bapa peranakan, yang adalah pikiran Bapa yang dapat didengar. Roh Nubuat berkata dalam Homeward Bound halaman 53 paragraf 3, dalam terang yang dari Kalvari akan tampak kelak bahwa hukum kasih yang lahir dari penyangkalan diri ialah hukum hidup untuk bumi dan sorga, bahwa kasih yang tidak mencari keuntungan diri bersumber dalam hati Allah, dan bahwa dalam diri pribadi yang lemah lembut dan rendah hati itu terwujudkan karakter Dia yang bersemayam dalam terang, yang bersemayam dalam terang yang tidak dapat didekati oleh siapapun. Perhatikan yang ditandai warna kuning, dikatakan dalam pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, yaitu Yesus Kristus, karakter Bapa dinyatakan. Inilah maknanya Yesus menyatakan nama Bapa, yaitu karakter Bapanya. Dan Yesus yang dimaksudkan adalah Yesus yang adalah pikiran Bapa yang dapat didengar, sebab Yesuslah anak Allah yang Bapa peranakan dengan sesungguhnya. Bahkan renungan hari ini berkata dalam Jesus Name Above All Names, halaman 86 paragraf 3. Dialah yang memenuhi bumi dengan keindahan dan udara dengan nyanyian, dan di atas segala sesuatu yang ada di bumi, di udara dan di langit, Dia menuliskan pesan kasih Bapa. Inilah pentingnya memahami kebenaran tentang Yesus anak Allah yang Bapa peranakan. Bapa menciptakan segalanya melalui anak yang Bapa peranakan. Bapa memberikan segala berkat dan terlebih hidup melalui anak yang Bapa peranakan. Bapa menyatakan namanya yang adalah karakternya melalui anaknya, sebab Bapa dan anak satu dalam karakter, dan Bapa mengutarakan pikirannya melalui anaknya yang disebut firman. Jadi, sang anak rela mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan kita manusia, agar kita yang terpisah dari Bapa karena dosa dapat terhubung kembali kepada Bapa dan menerima hidup, karakter, dan firman-Nya Bapa melalui anaknya yang Bapa peranakan. Kiranya kebenaran ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas kebenaran vital pada pagi hari ini. Tentang Yesus adalah buah pikiran Allah yang dapat didengar. Itu sebabnya Dia disebut firman. Dan itulah dasarnya bahwa Yesus bukan muncul bersamaan dengan Bapa, tetapi Yesus lahir dari Bapa. Sebab apa yang diutarakan dipikirkan terlebih dahulu. Dan karenanya Yesus ada permulaannya, yaitu setelah Dia dilahirkan dan menjadi buah pikiran Allah yang dapat didengar. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, dan biarlah masing-masing kami membuka hati, agar Kristus hadir dalam hati kami, dan oleh kehadirannya, kami pun akhirnya memiliki pikiran yang ilahi. Dan tidak hanya itu, karakter kami pun diubahkan menjadi serupa dengan karakter Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah,
karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.